selamat pagi Prof. Durian dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang cara mengkomunikasikan GRI reporting kepada stakeholder. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tarsera Fudis bersama rekan saya. Untuk daftar isi sendiri kita ada GRI dan stakeholder, transparansi dan kehadiran informasi, penyampaian nilai relevansi laporan lingkungan, pelibatan langsung para pemangku kepentingan, penggunaan bahasa yang sederhana dan menarik, konsistensi dalam penyajian laporan, dan terakhir penguatan reputasi dan citra perusahaan. Nah, untuk yang pertama ini GRI reporting. Jadi GRI reporting ini adalah standar pelaporan yang dirancang untuk mengukur dan mengungkapkan kinerja keberlanjutan perusahaan termasuk aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. GRI sendiri ini merupakan inisiatif global yang banyak digunakan untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas bagi perusahaan dan upaya memenuhi tanggung jawab sosial mereka. GRI ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam pelaporan keberlanjutan dan memungkinkan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang termasuk investor, pelanggan, dan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam hal keberlanjutan. Untuk stakeholder sendiri merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap suatu proyek organisasi atau perusahaan. Hubungan GRI dan stakeholder. Jadi hubungan GRI dengan stakeholder ini sangat erat dan saling mendukung karena GRI ini juga menyediakan kerangka kerja yang standar dan terukur bagi perusahaan dalam melaporkan aspek-aspek keberlanjutan seperti dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan ekonomi dari operasional mereka sendiri. Tujuannya itu untuk memastikan transparansi dan kejelasan informasi yang disampaikan perusahaan kepada stakeholder yang beragam. Stakeholder sendiri berperan penting dalam memberikan umpan balik kepada perusahaan, di mana melalui laporan yang transparansi, perusahaan ini dapat menanggapi ekspektasi dan kekhawatiran stakeholder, misalnya melalui sesi konsultasi, survei, atau forum diskusi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan strategi keberlanjutan mereka dengan kebutuhan nyata para stakeholder. Jadi dalam jangka panjang ini hubungan GRI dan stakeholder ini bisa menciptakan siklus yang saling menguntungkan. Jadi stakeholder menerima informasi yang mereka butuhkan dan perusahaan ini mendapat dukungan dari masyarakat yang menghargai komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena GRI ini berfungsi sebagai jembatan yang memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara perusahaan dan para kepentingannya, mewujudkan tujuan bersama untuk keberlanjutan yang lebih baik. Next. Di sini ada strategi komunikasi efektif mengenai GRI reporting terhadap stakeholder. Jadi yang pertama itu ada pemetaan dan segmentasi pemangku kepentingan. Jadi perusahaan ini dapat menyesuaikan pesan agar relevan bagi setiap kelompok, misalnya dengan memperlihatkan dampak finansial mereka kepada investor atau inisiatif lingkungan bagi masyarakat lokal. Terus yang kedua itu ada pengguna bahasa yang jelas dan visualisasi data. Jadi karena laporan GRI ini sering banget teknisnya itu seringkali penuh dengan teknis, jadi lebih baik disederhanakan penyajian datanya dengan bahasa yang jelas dan visualisasi yang menarik seperti infografis, diagram, dan grafik. Karena hal ini bisa mempermudah stakeholder dalam memahami dan mencerna informasi yang diberikan. Yang ketiga itu ada penyediaan ringkasan eksekutif dan poin utama. Jadi di sini menyediakan ringkasan yang merangkum poin-poin utama laporan untuk memberikan gambaran tentang kinerja keberlanjutan perusahaan. Next. Terus yang keempat ada komunikasi melalui multi saluran. Jadi di sini itu menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau pemangku kepentingan termasuk situs web perusahaan, email, media sosial, dan acara tatap muka. Yang
kelima, menyampaikan kisah yang menyentuh dan relevan. Jadi kayak perusahaan ini menyertakan testimoni dari mereka yang terpengaruh oleh inisiatif keberlanjutan perusahaan. Yang keenam, ada konsistensi dan keterbukaan informasi. Jadi di sini memastikan laporan GRI ini konsisten dari tahun ke tahun supaya memudahkan pemangku kepentingan dalam melacak kemajuan dan tren keberlanjutan. Next. Yang ketujuh, ada melibatkan pemangku kepentingan dalam proses. Jadi perusahaan ini dapat mengadakan forum diskusi atau sesi umpan balik yang melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan laporan GRI. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dampak komunikasi. Jadi setelah laporan yang diterbitkan, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui bagaimana laporan diterima oleh pemangku kepentingan. Next. Lalu yang selanjutnya ada pelibatan langsung para pemangku kepentingan. Menggunakan standar GRI, membantu perusahaan menyampaikan informasi yang akurat dan tepat. Informasi yang jelas ini memungkinkan para pemangku kepentingan seperti investor dan komunitas untuk menilai prospek serta risiko perusahaan secara lebih komprehensif. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa laporan perusahaan konsisten dan bisa diuji oleh pihak ketiga. Lalu terdapat 3 poin lagi. Yang pertama, ada pentingnya pelibatan pemangku kepentingan dalam GRI reporting. Lalu yang kedua, ada pendekatan pelibatan langsung pemangku kepentingan, dan yang terakhir ada manfaat mengikut sertakan pemangku kepentingan secara langsung. Nah, dalam pentingnya pelibatan pemangku kepentingan ini, yang pertama ada mendukung transparansi dan kepercayaan. Nah, keterlibatannya pemangku kepentingan secara langsung dalam proses penyusunan laporan GRI meningkatkan transparansi dan membantu perusahaan membangun kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menghargai masukan mereka dan bersedia mengambil tindakan atas kebutuhan lingkungan dan sosial yang diutarakan. Lalu memahami kebutuhan dan harapan. Melibatkan mereka, yaitu pemangku kepentingan, membantu perusahaan memahami prioritas masing-masing pihak sehingga laporan GRI lebih relevan dan bernilai bagi mereka. Lalu yang kedua, ada pendekatan pelibatan langsung pemangku kepentingan. Nah, ada beberapa cara untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pelaporan GRI, yaitu yang pertama ada sesi dialog terbuka yang biasanya diadakan forum untuk diskusi terbuka yang melibatkan pemangku kepentingan utama. Dalam sesi ini perusahaan dapat memaparkan draft awal laporan, hasil keberlanjutan, dan tujuan perusahaan. Pemangku kepentingan diberi ruang untuk memberikan umpan balik atau menyampaikan kekhawatirannya. Lalu yang kedua ada dengan survei dan kuesioner. Mengirimkan survei atau kuesioner kepada pemangku kepentingan untuk mengetahui isu keberlanjutan apa yang paling mereka pedulikan. Ini sangat berguna untuk menjangkau pemangku kepentingan yang mungkin tidak dapat hadir secara fisik seperti investor atau pelanggan dari luar negeri. Lalu yang ketiga ada lokakarya atau yang biasa kita tahu dengan workshop. Melakukan lokakarya dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu seperti karyawan atau komunitas lokal. Lokakarya ini memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menjelaskan proses pelaporan GRI secara langsung, secara sekaligus mengumpulkan wawasan mendalam terkait kebutuhan keberlanjutan lokal. Lalu terdapat konsultasi dengan ahli. Nah, menggunakan ahli keberlanjutan atau wakil dari lembaga swadaya masyarakat atau biasa dikenal dengan LSM yang terkait dengan isu lingkungan atau sosial tertentu. Mereka dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai dampak operasional perusahaan dan membantu merumuskan strategi keberlanjutan yang lebih efektif. Lalu yang terakhir ada manfaat mengikut sertakannya, yaitu yang pertama ada penyelarasan dengan ekspektasi. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana perusahaan harus mengelola dampak lingkungannya. Lalu yang kedua ada identifikasi isu material. Nah, pelibatan pemangku kepentingan membantu perusahaan mengidentifikasi isu keberlanjutan yang paling penting bagi bisnis dan bagi pemangku kepentingan itu sendiri. Dengan demikian, laporan GRI yang disusun akan lebih fokus pada aspek yang paling relevan dan berdampak. Lalu terdapat pengurangan risiko reputasi. Ketika pemangku kepentingan merasa didengarkan, mereka lebih cenderung mendukung dan memahami tantangan keberlanjutan dari perusahaan, yang pada akhirnya membantu mengurangi risiko terhadap reputasi perusahaan. Lalu yang
terakhir ada peningkatan inovasi keberlanjutan. Nah, melibatkan pemangku kepentingan juga membuka peluang inovasi dalam praktik keberlanjutannya. Masukan dari komunitas atau karyawan misalnya dapat memberikan ide-ide baru yang belum pernah dipertimbangkan perusahaan. Lalu kemudian ada penggunaan bahasa yang sederhana dan menarik. Informasi dalam laporan harus disajikan secara sederhana agar mudah dipahami oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan. Nah, penghindaran bahasa yang kompleks dapat membantu perusahaan dalam memastikan bahwa pesan keberlanjutan tersampaikan secara efektif tanpa mengorbankan transparansi dan kedalaman informasinya yang penting. Lalu konsistensi dalam penyajian laporan keuangan. Nah, konsistensi dalam penyajian laporan adalah elemen kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan. Dengan konsistensi yang terjaga dalam format, metode pengukuran dan indikator kinerja yang digunakan pemangku kepentingan dapat memantau kemajuan perusahaan secara lebih akurat dari tahun ke tahun. Kemudian ada aspek konsistensi yang harus dijaga, yaitu yang pertama ada format laporan. Penggunaan format yang konsisten dalam menyajikan informasi sangat penting untuk membantu pemangku kepentingan menemukan informasi yang mereka cari dengan mudah. Format ini bisa mencakup bagian-bagian yang sama setiap tahunnya seperti ringkasan eksekutif, penjelasan indikator kinerja, dan tabel perbandingan. Lalu yang kedua ada indikator kinerja utama atau key performance indicator, yaitu menggunakan indikator kinerja yang sama dari tahun ke tahun yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat kemajuan dari perusahaannya. Misalnya indikator untuk emisi karbon, yaitu terus penggunaan energi atau jumlah limbah yang dihasilkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pencapaian dari perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada metode pengukuran, yaitu standarisasi cara pengukuran atau metodologi yang sesuai dengan standar pelaporan seperti GRI atau standar internasional lain yang relevan. Kemudian yang terakhir ada penguatan reputasi dan citra perusahaan. Penguatan reputasi dan citra perusahaan laporan GRI yang transparan dan konsisten dapat berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Hal ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan dan menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga berkomitmen pada kesejahteraan dari masyarakat. Nah, jika perusahaan memiliki reputasi yang baik dan bertanggung jawab, maka yang pertama akan mereka dapatkan yaitu memperluas komitmen di luar keuntungan finansial. Nah, perusahaan memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan finansialnya saja, tapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian dari lingkungan. Hal ini membantu perusahaan membangun citra positif sebagai perusahaan yang peduli terhadap aspek sosial dan lingkungan, yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan kepercayaan dari investor. Lalu yang kedua ada peningkatan nilai perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah, yaitu dengan reputasi yang baik di mata publik dapat membantu perusahaan memperkuat hubungan dengan komunitas lokal, pemerintah, dan kelompok kepentingan lainnya. Lalu yang ketiga ada menarik investor yang berorientasi pada ESG. Banyak investor saat ini semakin memperhatikan faktor lingkungannya, sosial, dan tata kelola atau ESG dalam keputusan investasi mereka. Laporan GRI yang transparan dan konsisten akan menarik investor yang mencari peluang di perusahaan dengan komitmen keberlanjutan yang kuat, sehingga meningkatkan akses perusahaan terhadap modal investasi. Lalu yang keempat ada meningkatkan loyalitas konsumen. Dengan mengkomunikasikan komitmen mereka melalui laporan GRI, perusahaan dapat menarik dan mempertahankan konsumen yang lebih sadar lingkungan dan loyal pada merek-merek yang memiliki dampak positif pada masyarakat. Lalu yang terakhir ada mendorong peningkatan kinerja dan inovasi keberlanjutan. Nah, komitmen pada keberlanjutan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan mengelola dampak lingkungan dan sosial. Ini menciptakan peluang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan yang akan memperkuat reputasi perusahaan.
bentuk video lebih penjelasan lebih lanjut lagi mengenai strategi untuk melibatkan stakeholder kepada GRI. Hello friends and welcome. Today we are going to talk about 6 strategies to engage stakeholders in GRI reporting. Before we jump into the video, make sure you like the video and subscribe to our channel for more educational videos. Now let's get started. 1. Identify key stakeholders. Start by identifying and mapping your key stakeholders, including employees, customers, suppliers, investors, and community members. Understanding their interests and concerns is essential for meaningful engagement. 2. Conduct surveys and interviews. Use surveys and interviews to gather direct feedback from stakeholders. These methods provide insights into their expectations and priorities, helping you address their concerns in your GRI report. 3. Host stakeholder meetings. Organize regular meetings or focus groups to discuss sustainability issues and reporting progress. These interactions facilitate open dialogue and allow stakeholders to voice their opinions and provide valuable input. 4. Integrate feedback into reporting. Actively incorporate stakeholder feedback into your GRI reporting process. Address their concerns and highlight how their input has influenced your sustainability strategies and reporting outcomes. 5. Communicate transparently. Ensure transparent communication by providing clear and accessible information about your sustainability efforts and reporting practices. Use various channels to reach different stakeholder groups effectively. 6. Monitor and review engagement. Regularly monitor and review your stakeholder engagement strategies. Assess their effectiveness and make necessary adjustments to improve engagement and responsiveness. Conclusion: implementing these strategies enhances stakeholder engagement in GRI reporting, ensuring that their concerns are addressed and their expectations met. I hope that you like the video and do follow our channel for more professional and business tips and other Baik, itu tadi presentasi dari kami. Kemudian kami akan